Halo, ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Di tutorial sebelumnya, saya kesulitan untuk merekam layar, untuk membuat dubbing itu dikarenakan posisi HP saya sedang posisi merekam layar, sehingga suara yang akan dimasukkan ke KineMaster tidak bisa terrecord ya. Tapi Bapak Ibu silakan nanti melakukan hal yang sama yang seperti yang saya lakukan tadi ya, yaitu dengan klik suara ini ya, ini kemudian langsung klik mulai ya. Ini karena nggak menyala karena posisi saya rekam layar ini ya. Klik mulai, kemudian Bapak Ibu silakan merekam suaranya, kemudian kalau sudah selesai mendubbing materi, kemudian klik berhenti seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, saya tunjukkan hasil rekamannya yang sudah saya lakukan ketika off tadi, tidak sedang posisi merekam layar. Jadi pada bagian akhir dari presentasi saya memberikan tambahan, yaitu seperti ini, gambar-gambar dikasih transisi ya, seperti ini, dan kemudian saya kasih dubbing materi ya. Jadi ini tampilannya. Yang namanya demokrasi terpimpin ya. Perjalanan demokrasi terpimpin tidak semulus yang diperkirakan oleh Soekarno. Akhirnya demokrasi ini pun harus terhenti dan digantikan oleh demokrasi baru, yaitu demokrasi Pancasila dengan masa baru namanya Orde Baru. Terima kasih, selamat belajar, semoga kalian memiliki bahan untuk sejarah. Nah, di sini ada bahasa yang agak lucu ya di bagian belakang. Mungkin kita hapus, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Mungkin dari sini coba kita cek. Terima kasih. Nah ini sampai Orde Baru saja. Orde Baru. Nah, kita bisa menghapusnya dengan klik ini, kemudian kita bisa potong ya dengan cara ini ya, kita klik seperti ini, kemudian kita ya, ini juga ada Bapak Ibu ini ya, untuk kita pangkas seperti ini ya, Orde Baru. Kemudian kita pangkas, kita buang pada bagian belakangnya. Nah, jadi nanti sampai di sini saja suaranya. Dan masa baru namanya Orde Baru. Nah, kemudian pada sisanya ini kita akan beri yang namanya closing. Ya, kita tentukan dulu posisi di sini ya, medianya. Klik media, kemudian cari aja video untuk closing ya. Video closingnya tadi sudah saya bikin. Ini ya Bapak Ibu. Sama ya, kita bikin video closing ini, kita cari saja di di YouTube gitu ya, yang free lisensi terutama ya, biar nanti kita nggak kena copyright ya. Kita lihat untuk transisinya kita rubah dulu, mungkin menjadi ini ya, 3D mungkin. Oke, nggak apa-apa, atau mungkin pakai ini atau zoom ya. Oke, kita centang, kita cek. Ya, cukup sampai sini aja, kita potong, kita buang bagian akhirnya, kita berikan sampai muter sini Bapak Ibu ya, buka sini, hop ya, kita tulis sesuatu ya, klik lapisan, pilih teks, kemudian tulis selesai ya. Kita pilih, kita gedein dikit, kemudian kita rubah fontnya yang lebih sangar gitu ya, mungkin ini kita kasih warna beda, kemudian kita kasih warna kuning misalkan ya, kita kecilkan dikit ya, klik OK. Terus kemudian kita bisa ngasih transisinya sampai sini Bapak Ibu ya, mungkin sampai sini aja. Kita kasih yang namanya animasi ya, animasi untuk font ini ya, posisi masih di font ya. Animasi masuknya mungkin pakai yang pop, nah itu ya. Kemudian kita animasi keluarnya kita pilih yang memudar. Nah oke, sip. Sekarang kita cek Bapak Ibu, kita centang dulu, kita lihat hasilnya. Iya, sip, cukup ya. Nah, sekarang ini kan kita masih sepi nih Bapak Ibu untuk logo dan sebagainya ya. Jadi misalkan contoh di sini kita ngelihat
Ya, ini kan nggak ada suara dan sebagainya gitu ya. Kayak sepi banget gitu ya. Oke, sampai muncul cetas seperti ini kita akan masukkan suara Bapak Ibu. Mungkin lagu ya. Lagunya seperti apa? Ini tips dari saya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau memasukkan lagu jangan pakai MP3 atau lagu jadi punyanya orang, tapi cari saja lagu-lagu MP3 menggunakan bawaannya dari ini, dari KineMaster ya. Nah, klik audio seperti ini. Kemudian kita pilih aset musik Bapak Ibu. Nah, di aset musik ini kita bisa nyari banyak sekali aset-aset instrumen yang free lisensi atau nggak ada copyrightnya ya. Kita seandainya kita belum ada ya, Bapak Ibu bisa klik ini, apa namanya, seperti gambar rumah ini. Kemudian Bapak Ibu silakan cari lagu-lagu yang diinginkan ya. Cari yang instrumen ya. Biar nanti bisa dimasukkan sebagai background video kita. Ya, contoh misalkan bentar ya. Oke. Kita cari yang seperti itu ya, santai-santai gitu ya. Ini semua. Nah, ini ya. Contoh. Oke, ini aja. Ya. Jika sudah, kita tutup. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah punya instrumen yang akan kita masukkan. Caranya adalah seperti ini. Kita ambil seperti ini. Ya. Terus kemudian klik plus. Nah, kita cek dulu videonya sampai ternyata panjang ya. Oke, nggak apa-apa. Kita cek Bapak Ibu, kita sudah centang. Kita lihat hasilnya. Lumayan ya, ada suaranya enak banget. Jika kita berbicara pada posisi ini Bapak Ibu, ketika akan muncul video ini, kita potong untuk soundnya biar nanti kita bisa ngaturnya berbeda ya. Seperti ini, kita potong pada posisi ini, bukan dihapus bukan ya, tapi kita bagi pelihat ya, seperti ini. Klik yang bawah. Nah, posisi yang lagu yang depan volumenya tetap saja Bapak Ibu. Jadi biarkan dia volumenya standar karena itu sebagai opening jadi agak tinggi. Tapi pada bagian yang ini sudah ada suara dari dari video tadi, maka kita bisa mengecilkan dengan cara klik volume. Kita turunkan mungkin menjadi sekitar 24 ya, 24%. Kemudian kita centang. Nah, sehingga nanti biar tidak mengganggu presentasi atau penjelasan. Kita lihat aja ya, kita coba dulu ya. Jika kita berbicara tentang sejarah, maka Indonesia sudah pernah menjalankan yang namanya demokrasi-demokrasi. Ya, oke ya, bisa Bapak Ibu lihat ya, di sini suaranya masih keras. Jika kita berbicara tentang sejarah, maka Indonesia sudah pernah menjalankan yang namanya demokrasi. Sampai dengan kita cek ketika tadi. Nah, ini semoga tidak mengganggu untuk anunya ya, dubbing ya, kita lihat. Satu pimpinan yang menentukan segalanya, bukan otoriter ya, tapi yang dia menentukan segalanya. Kenapa kok sampai muncul yang namanya demokrasi terpimpin? Ya. Perjalanan demokrasi terpimpin tidak semulus yang diperkirakan oleh Soekarno. Akhirnya demokrasi ini pun harus terhenti dan digantikan oleh demokrasi baru, yaitu demokrasi Pancasila dengan masa baru namanya Orde Baru. Nah, oke, pada bagian sini kita potong lagi Bapak Ibu. Kita aktifkan lagi suaranya biar tinggi ya. Nah, kita pangkas, kita bagi di playhead. Nah, pada yang ini kita tinggikan untuk volumenya. Nah, mungkin 50% aja lah ya, seperti inilah. Oke. Kita centang, kita cek. Nah, pada bagian closing ini kita akan motong Bapak Ibu. Nah, pada bagian closing ini, sampai sini.
Nah, kita potong. Sekarang kita buang karena kita mau ambil soundnya dari video ya. Kita potong dulu, pangkas, kita buang terakhirnya. Nah, ini ya. Kemudian biarkan dia masuk ke video menggunakan soundnya video. Kita cek sekarang. Oke, mungkin biar agak agak turunnya lebih bagus gitu ya. Kita kasih apa ya? Nah, ini posisi turun gini ya. Kita cek aja Bapak Ibu. Kita cek. Ya, oke, bagus ya. Nah, sekarang kita sudah selesai untuk memberikan efek suara, baik itu merekam atau dubbing dan memberikan efek sound atau background untuk video kita. Coba kita cek sekali lagi, pelan-pelan aja. Jika kita berbicara tentang sejarah, ya, oke ya, sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan berikan yang namanya logo Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya logo sekolah atau mungkin logo Samisanov gitu ya, taruh aja di bagian atas untuk apa ya, mungkin bahan kita sebagai bentuk, oh itu loh video saya gitu ya. Jadi silakan dikasih yang namanya logo. Jadi kita ambil saja mulai dari ini ya, muncul video pembelajaran, strap. Nah, kita kasih logo di sini ya, di atas kanan itu ya. Bagaimana? Klik lapisan, klik media, kemudian kita cari logo atau gambar PNG ya, yang backgroundnya itu nggak ada ya, sehingga nanti kita bisa masukkan logo ya, logo-logo kita. Misalkan contoh, saya punya enggak ya? Sebentar Bapak Ibu. Ya, cari aja logo sekolah atau mungkin logo Samisanov atau mungkin logo apa gitu ya. Silakan digunakan logonya. Ya, ini kayaknya saya nggak ada logonya. Saya cari aja pakai Bapak Ibu, pakai ya ini aja lah. Coba, nah ini aja. Ups. Kita cek. Oh ya, ups ya. Ini anggap aja logo Bapak Ibu ya. Kita cari di atas gitu ya. Ups. Nanti Bapak Ibu silakan gunakan logo sekolah atau logo Samisanov ya, silakan ya. Ini kemudian kita bisa memberi yang namanya efek ya, efek dari ups ini. Oh, di sini aja. Di sini aja biar nanti ya, kita atur di situ. Kemudian kita kasih animasi ya. Animasi masuk dengan cara mungkin geser ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian animasi keseluruhan kita bikin berkedip ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk animasi keluarnya kita bikin geser ke kiri. Nah, kita lihat sekarang hasilnya. Ya. Oke, kita agak tengahin dikit. Nah, oke. Kemudian kita akan membuat logo ini itu sampai pada bagian akhir ya. Ya, seperti itu. Sebelum closing. Nah, oke, sampai sini aja. Oke, cukup. Kita lihat hasilnya. Oke, selesai deh. Logo sudah masuk ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya, pakai ups. Kemudian Bapak Ibu harus ngasih logonya sendiri menggunakan apa ya, menggunakan logo sekolah atau apa gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya video selesai Bapak Ibu seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mempublish ya, mempublishnya ya. Bagaimana cara mempublishnya? Gampang sekali, tinggal klik ini Bapak Ibu. Nah, klik seperti lambang share itu ya. Nah, publish ini tergantung dari kemampuan HP masing-masing ya. Jadi Bapak Ibu yang punya HP tadi waktu didetek ternyata nggak support ya,
itu jangan menggunakan efek layer dalam artian chroma key karena nanti hasilnya pasti garis-garis. Bapak Ibu yang HP-nya mungkin support ya pakai aja efek chroma key. Yang HP-nya nggak support layer atau layer 2, layer 3 itu bisa menggunakan dubbing ya yang seperti contoh tadi. Nah, untuk di bagian terakhir ini kita bisa yang namanya memasukkan video kita ya. Jadi standarnya kalau tampilannya HP saya itu saya pakai yang standarnya minimal saja ya, nggak usah yang terlalu tinggi. Ini berkaitan juga untuk waktu publish juga kualitas juga. Semakin tinggi, misalkan ini ya Full HD. Nah ini nanti rendernya juga lama, tapi efeknya bagus dalam artian jernih. Standarnya itu HD Bapak Ibu, HD 720p. Nah ini kita pilih aja yang HD saja ya, sehingga nanti di YouTube pun sudah ada HD kan. Kalau Full HD nanti kan terlalu lama ya dubbingnya. Terlalu lama rendernya. Nah terus untuk ini Bapak Ibu, ini adalah bingkai ya. Standarnya YouTube itu 30. Kalau Bapak Ibu Indonesia itu biasanya PAL. Cinema itu biasanya yang nanti ada item-itemnya di atas sama yang di bawah gitu ya. Kita pakai aja yang 30 Bapak Ibu, standarnya YouTube seperti ini. Terus bitrate-nya ini kan ada laju bitrate ya, yang bawah itu bisa dilihat ya, itu 3,76 MBS ya, MBS. Terus ini kalau kita standar ya, kita pakai yang rendah saja biar nanti cepat rendernya seperti itu. Mau tinggi sekali monggo ya, tapi ya nanti juga jangan jangan bingung kalau rendernya lama sekali gitu ya. Oke, kalau sudah siap seperti ini Bapak Ibu, silakan kita ekspor ya dengan klik ekspor ya. Ini bisa kita lihat ya. Nanti hasilnya sekitar 53 megabit. Wow, cuman nggak sampai 2 menit tapi tinggi sekali ya filenya. Oke, kita ekspor, klik. Nah ini kita biarkan dulu Bapak Ibu sampai nanti selesai rendernya ya. Baik, itu tutorial kita kali ini, yaitu bagaimana tadi memasukkan suara sampai dengan kita merender hasil editing kita ya. Jangan kemana-mana, masih di channel Ariseka Prasetya Official, karena di video tutorial selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengupload video ini ke YouTube. Seperti apa? Tunggu saja. Terima kasih.